Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha wa ati'un. Ittaqullaha haitsu ma kuntum. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan sepanjang perjalanan hidup kita hingga hari ini, dan Allah hantarkan kita sampai pada bulan mulia, bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya, yang kemudian khatib iringi dengan wasiat takwa. Marilah kita pertahankan dan kita tingkatkan prestasi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kita menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan tema kecil, yaitu puasa, kesatuan umat dan al-jamaah. Landasannya adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersirat pada ayat ini bahwa Allah bentangkan Ramadan dengan kewajiban puasa sebagai sarana penggemblengan diri untuk menjadi pribadi muslim dengan karakter takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dilihat munasabah ayat ini dengan ayat-ayat sesudahnya dengan tema berikutnya, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa sejatinya puasa ini yang diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua hijrah saat menjelang kewajiban jihad melawan kaum musyrikin adalah merupakan sarana penggemblengan untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh,
pribadi yang ikhlas dan pribadi yang patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat dia kepada Allah, semakin tunduk ia kepada Allah, semakin tinggi nilai ketakwaannya kepada Allah, dan semakin besar kepasrahan dan kepatuhannya kepada Allah. Nampak pada ibadah puasa, jangankan hal-hal yang haram, hal-hal yang sejatinya halal di bulan lain dan agar ditinggalkan ketika puasa karena taatnya kepada Allah, orang-orang yang beriman mau menjalankannya. Ia dilarang makan, minum, dan berhubungan suami istri, sesuatu hal yang memang dihalalkan oleh Allah untuk mereka, tapi demi kecintaannya kepada Allah dan kepatuhan dirinya kepada Allah, maka orang-orang yang beriman puasa dengan penuh keikhlasan. Meskipun puasa adalah ibadah yang sir, ibadah yang tidak kelihatan, ibadah yang ia tahu dengan Allah saja, namun orang-orang yang beriman mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah demi keikhlasannya dalam menjalankan puasa. Maka puasa itu menjadi sarana terbaik. Secara historis, kewajiban puasa pada tahun kedua Hijriah yang kemudian diiringi dengan kewajiban berjihad dan peristiwa perang Badar pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuktikan bahwa pengaruh puasa yang dilakukan oleh para sahabat telah menghantarkan peperangan yang dialami mereka. Perang yang pertama yaitu perang Badar dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ini menggambarkan bahwa puasa itu menjadi sarana penggemblengan diri, penggemblengan jiwa menjadi orang-orang mukmin yang kuat, yang tangguh, yang patuh, yang siap berjihad di jalan Allah. Apalagi datangnya Ramadan membawa kebaikan-kebaikan yang banyak, yang diantaranya adalah kebaikan berupa sarana pengampunan dosa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah, qala ja'ani Jibril faqala sakiya abdun adraka ramadhana fangsalakha minhu walam yughfar lahu, rawahul Bukhari. Celaka bagi seorang laki-laki yang menemui Ramadan kemudian berlalu bulan itu dan dia tidak diampuni dosanya oleh Allah, maka dia adalah termasuk orang-orang yang celaka. Di sisi lain, Ramadan merupakan satu kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, "U'titu ummati fi sahri Ramadan khamsan lam yu'tihinna nabiyyun qabli." Aku diberi oleh Allah untuk umatku di bulan suci Ramadan ini dengan 5 perkara. Yang 5 perkara itu tidak diberikan kepada umat-umat para nabi sebelumku. Yang pertama, fa innahu idza kana awwala lailah min syahri Ramadan yanzurullahu azza wa jalla alaihim wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Yang pertama, sesungguhnya setiap awal malam bulan Ramadan Allah memperhatikan hamba-hambanya, dan siapa yang Allah perhatikan pada malam itu maka dia tidak akan diazab oleh Allah untuk selama-lamanya. Yang kedua, fa inna khulufa afwahihim hina yamsuna abyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya aroma mulut orang-orang yang berpuasa di sore hari itu yang baunya tidak sedap, tapi Allah berikan penghargaan atyabu, sesungguhnya di sisi Allah, dalam pandangan Allah itu lebih wangi dari harumnya minyak wangi kasturi. Yang ketiga,
fa innal malaikah tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Dan sesungguhnya para malaikat atas perintah Allah, mereka memohonkan ampun bagi orang-orang yang berpuasa pada setiap hari dan setiap malam di bulan suci Ramadan. Yang keempat, fa innallaha ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li ibadi kada ay yastarihu min ta'bid dunya ila darihi wa karamatihi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada surganya seraya berfirman, bersiap-siaplah dan berhiaslah wahai surga untuk hamba-hambaku yang berpuasa, karena hampir saja mereka beristirahat dari letihnya kehidupan dunia dan kembali ke tempat tinggal dan kemuliaan yang Allah sediakan. Yang kelima, fa innahu idza kana akhirul lailah ghafarallahu lahum jami'an. Sesungguhnya setiap akhir malam di bulan suci Ramadan, Allah mengampuni mereka semuanya. Mendengar sabda Nabi ini, faqala rajul, berkomentar seorang laki-laki, ahia lailatul qadr ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud dengan 5 keistimewaan itu adalah malam Lailatul Qadar? Faqala la, maka Nabi menjawab, alam tara ilal amal ya'maluna fa idza farihu min a'malihim wafu ujurahum. Kemudian Rasulullah bersabda, apakah kalian tidak merenungkan sesungguhnya setiap amal yang mereka kerjakan apabila telah selesai, maka pasti Allah akan penuhi ganjaran bagi mereka dari setiap amal yang mereka kerjakan. Riwayat Imam Al-Baihaqi. 2 hadis di atas menggambarkan tentang betapa besarnya karunia Allah atas datangnya bulan suci Ramadan dan amal-amal baik yang ada di dalamnya. Yang kedua, Ramadan dan kesatuan umat. Jika kita perhatikan dari sisi pensyariatan Ramadan, menggambarkan bahwa semua kaum muslimin, bahkan seluruh umat para nabi, mereka adalah orang-orang muslim, yang menggambarkan tentang syariat mereka. Di antaranya puasa adalah syariat yang sama yang Allah tetapkan, sehingga disebutkan kama kutiba alal ladina min qablikum. Kewajiban puasa Ramadan yang Allah tetapkan di bulan Ramadan itu menunjukkan adanya kesamaan waktu, sehingga batas di mana kaum muslimin dimanapun mereka berada ketika melihat masuk bulan suci Ramadan, maka waktu yang sama mereka berkewajiban dan memulai secara serentak puasa di bulan suci Ramadan. Terkait dengan ibadah puasa yang Allah tidak beda-bedakan mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang tua, mana yang muda, mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Kesamaan kewajiban mereka untuk melaksanakan puasa ini menunjukkan bahwa di sana ada kesatuan syariat, kesatuan agama, kesatuan kewajiban. Bahkan lebih dalam dari itu, di saat yang sama ketika muslimin berpuasa, ia disatukan dalam rasa yang sama. Yang kaya merasa haus padahal tidak mengalami di luar bulan suci Ramadan. Begitu pula tentu yang miskin. Artinya rasa haus, rasa lapar, rasa letih ketika di bulan suci Ramadan, rasa yang sama dimiliki seluruh kaum muslimin, itu disatukan. Yang ini menggambarkan hadirnya Ramadan, baik nama bulannya di bulan suci Ramadan, pensyariatan tentang puasa di bulan suci Ramadan, dan rasa yang sama ketika kita berpuasa menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang satu. Oleh karena itu, mudah-mudahan diawalinya Ramadan tahun ini dengan waktu yang sama untuk seluruh dunia menyadarkan bahwa sejatinya muslim itu adalah umat yang satu. Dan yang ketiga,
puasa dan al-jamaah. Rasulullah SAW secara khusus memberikan pesan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Orang-orang yang ketika berpuasa tidak mampu meninggalkan ucapan yang kotor, yang keji, dan bahkan ia melakukan, berkata dengan perkataan yang kotor dan keji, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan dari mereka berlapar-lapar dan berdahaga. Artinya Allah tidak berhajat sama sekali terhadap puasa yang ia lakukan. Riwayat Imam Bukhari. Di sini secara spesifik Rasulullah menjelaskan, ternyata puasa itu ada kaitannya dengan keharmonisan dalam kehidupan berjamaah. Kehidupan berjamaah yang terasnya adalah ukhuwah, dapat dilihat dari persaudaraan, dapat dilihat dari kasih sayangnya, dan dapat dilihat dari keharmonisannya. Ada beberapa hal tip dari Allah untuk bisa terpeliharanya keharmonisan dan ukhuwah persaudaraan yang Allah cantumkan secara runut dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Ada hal-hal yang bisa menjadikan kasih sayang itu hilang. Ada hal-hal yang bisa menjadikan keharmonisan itu rusak. Apa itu? Jelas sekali, apabila berita tidak lagi disaring, kemudian menjadi berita hoak dan menjadi kekisruhan dalam masyarakat. Maka Islam mengatur bagaimana cara etika menerima berita dan mengabarkannya kepada yang lain. Yang kedua, Allah melarang tip untuk menjaga keharmonisan, yaskhar, menghina, merendahkan, melecehkan muslim satu dengan muslim yang lain. Karena boleh jadi yang dihinakan itu justru lebih mulia di hadapan Allah dari orang-orang yang menghina, yang merasa dia lebih mulia. Allah melarang untuk memanggil sesamanya dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, apalagi memanggilnya orang yang beriman dengan panggilan kefasikan. Allah juga melarang untuk kita bersuudzon, kemudian mencari-cari kesalahan lain, apalagi menghibah dan membicarakan keburukan orang yang lain meskipun itu fakta. Karena mengucapkan dan memberitakan hal-hal yang buruk pada seseorang tentang orang lain yang fakta, itulah ghibah. Kalau dia bicara tentang orang lain yang tidak benar, itu adalah dusta. Inilah yang Allah jelaskan. Ternyata betapa besar peran ucapan, peran perkataan, peran mulut untuk bisa menjaga keharmonisan dan kasih sayang dalam kehidupan. Utamanya ketika kita sudah berjamaah. Allah sudah jinakkan hati kita, Allah sudah persatukan persaudaraan hati kita sehingga kita menjadi bersaudara. Maka trik-trik yang bisa menjaga keharmonisan dan kasih sayang itu hendaknya kita jaga. Ramadan bagian dari sarana untuk mengendalikan diri, mengendalikan syahwat, mengendalikan ucapan, mengendalikan perkataan. Betapa banyak sejarah di masa Rasul kekisruhan, kegaduhan terjadi hanya karena ucapan, hanya karena isu, hanya karena berita. Kita lihat bagaimana Aus dan Khazraj, hampir saja mereka berperang, padahal mereka ada di tengah bersama Rasulullah, hanya karena provokasi orang-orang kafir yang kemudian menyulut kebencian mereka. Kita lihat bagaimana ucapan yang muncul pada saat perang Uhud yang berdampak kepada kekalahan kaum muslimin pada waktu itu. Bagaimana juga dahsyatnya berita bohong tentang Aisyah yang diinformasikan selingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka ingatlah sabda Nabi, Allah tidak membutuhkan puasa orang-orang yang tidak bisa menjaga ucapan kotor, apalagi tidak bisa menjaga ghibah, apalagi tidak bisa menjaga fitnah terhadap saudaranya.
Jika kita mampu dengan Ramadan ini mengendalikan lisan kita masing-masing, mudah-mudahan Allah jinakkan, Allah satukan, dan Allah pelihara keharmonisan dan kasih sayang kita dalam naungan rahmat Allah dalam kehidupan berjamaah. Inilah makna puasa kesatuan umat dan al-jamaah. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha wa atiun. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha haitsuma kuntum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma asdud wat'ataka 'alal kuffaril ladzina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma ihjimhum wa zalzilhum wa saddid samlahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahyil muslimin wa imamahum fi jama'atil muslimina hizballah hayatan kamilatan tayyibah warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa su'in wa faiz wa munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.